Di kota yang suka menilai orang dari merek sepatu, sore itu seorang cowok datang dengan sandal jepit, kaos obral, dan tote bag yang kelihatan sudah terlalu sering menemani hidupnya. Tidak ada jam mahal, tidak ada parfum mencolok, hanya wajah tenang seperti orang yang tidak butuh izin untuk dihargai. Dari cara matanya tenang, ia terlihat seperti orang yang sudah selesai berdebat dengan gengsi. Selamat sore mas, mau duduk di area dalam atau dekat jendela? Kalau butuh colokan, meja pojok masih kosong dan menunya bisa di-scan dari meja. Dekat jendela boleh kak, aku mau lihat menunya dulu. Tenang, aku bukan mau tidur di sini kok. Walau tote bagku memang kelihatan seperti baru kabur dari kos-kosan. Santai mas, selamat datang baik-baik, kami layani baik-baik. Di sini, sandal jepit tidak mengurangi hak orang untuk duduk dengan nyaman. Wah, kalimatnya berkelas. Jarang ada orang yang gak langsung men-scan isi dompetku dari outfit. Terima kasih kak. Sama-sama, nama pesanannya nanti siapa? Raka saja. Kalau bisa, meja yang gak terlalu dekat dengan orang yang hobi menilai hidup orang lain dari sol sepatu. Dimas, kamu lihat gak cowok di pojok itu? Ih, outfitnya kayak algoritma diskon. Aku yakin dia masuk cuma buat numpang AC, bukan buat beli makanan. Fix, kafe kayak gini harusnya punya sensor ekonomi di pintu. Kalau saldo vapes-nya kurang, langsung bunyi. Maaf, harga diri Anda tidak mencukupi. Kak, pelan sedikit ya. Suara meja sebelah bisa kedengaran. Di sini semua pelanggan punya hak duduk nyaman, termasuk yang bajunya tidak ikut rapat fashion kalian. Ih, barista sekarang berani banget. Aku cuma observasi sosial, bukan menghina. Lagian kalau orang miskin tersinggung berarti observasiku akurat dong. Dunia ini keras, jadi jangan terlalu baper kalau cuma jadi bahan bacaan cepat. Betul, kita itu cuma realistis. Orang kalau mau masuk tempat mahal harus siap dibandingkan. Kalau mentalnya tempe, nongkrongnya di tempat yang gelasnya plastik aja. Realistis beda dengan kejam, Kak. Kalian boleh pesan menu mahal, tapi bukan berarti otomatis berhak memesan rasa malu untuk orang lain. Menu kami lengkap, tapi penghinaan tidak pernah masuk daftar. Mas Raka sudah pilih. Kalau mau yang aman, kopi susu gula aren. Kalau mau yang agak serius, long black. Kalau mau terlihat produktif, pesan laptop saja. Tapi kami belum jual. Aku pilih nasi ayam panggang, air mineral, dan 1 kopi susu. Aku memang terlihat kayak numpang wifi ya, tapi perutku tetap punya ambisi kok. Siap. Nasinya normal atau agak banyak? Soalnya ada pelanggan yang bilang diet, tapi matanya memeluk dessert dari jauh. Agak banyak kak. Aku butuh tenaga buat pura-pura kuat menghadapi orang yang menilai saldo dari sandal. Santai Mas Raka. Di sini sandal jepit tidak mengurangi porsi nasi. Yang mengurangi cuma kalau stok ayamnya habis. Kak Naya lucu. Jarang ada orang yang tetap ramah ketika pelanggan terlihat bukan target marketnya. Aku hargai itu. Serius, banyak tempat mengaku hangat, tapi hangatnya itu cuma untuk datang dengan dompet yang terlihat tebal saja. Nay, sini sebentar. Kamu tuh terlalu manis sama pelanggan random. Nanti mereka besar kepala, merasa setara, lalu berani pesan air putih selama 3 jam. Kak Sheila, ramah itu SOP, bukan undangan naik kelas. Kalau orang datang dengan sopan, aku gak punya alasan untuk memperlakukannya seperti gangguan sinyal. Kamu idealis banget ya. Dunia nyata gak seimut kuat di tumbler. Orang itu dinilai dari kapasitas bayarnya, bukan dari niat baik. Niat baik kagak bisa tap kartu. Betul, lihat saja nanti pas bil. Cowok itu paling keluarin uang receh lecek terus bilang, "Kak, bisa patungan sama masa depan." Kalaupun dia bayar receh, selama saya selesai. Yang bikin mahal itu bukan kartu, Kak. Yang bikin mahal itu karakter saat pegang kartu. Aduh, dialogmu tuh kayak caption motivasi ibu-ibu reseller. Tapi gak apa-apa sih. Nanti reality checks akan menampar kalian berdua, kamu dan pahlawan sendal jepitmu. Aku pengen lihat wajah kalian saat kartunya minta belas kasihan mesin. Nay,
Aku kesel banget denger mereka. Tapi jujur, kamu kok bisa sabar sih? Kalau aku, mungkin sudah balas pakai promo beli satu hinaan gratis karma. Aku juga manusia, Mir. Tapi aku kerja buat biaya kuliah dan bantu mama. Kalau tiap omongan jahat aku masukkan hati, dadaku jadi gudang barang rusak. Aku pilih simpan tenaga buat hal yang bisa bikin aku hidup baik dan lebih berubah. Kamu ini loh masih ikut seleksi beasiswa usaha kreatif itu, yang katanya pemenangnya dapat modal dan mentoring bisnis makanan sehat. Iya, tapi aku gak yakin. Proposal kecilku tentang dapur komunitas buat anak kos. Murah, sehat, dan bisa pesan lewat aplikasi. Dibanding peserta lain, kelihatannya sederhana banget. Justru yang sederhana kadang paling kepakai. Kayak sendal jepitnya Mas Raka. Bentuknya biasa, tapi mungkin paling jujur menapak tanah. Aduh, kamu mulai ketularan puitis. Tapi benar, aku cuma mau punya usaha yang bikin orang makan layak tanpa harus merasa miskin. Karena makanannya enak, ayamnya nggak sok mahal, bumbunya pun jujur. Aku suka tempat yang masih punya rasa manusia di balik interior yang mahal. Wah, reviewnya berat. Biasanya pelanggan cuma bilang enak atau kurang panas. Mas Raka ngomongnya kayak orang habis rapat sama perasaan sendiri. Mungkin karena aku sering lihat orang yang membangun bisnis bagus, tapi lupa membangun cara memperlakukan orang. Akhirnya tempatnya cantik, tapi membuat pengunjung merasa kecil. Padahal bisnis yang sehat kan harusnya bikin orang pengen kembali, bukan malah sebaliknya, ingin membuktikan dirinya. Itu sering terjadi, Mas. Ada kafe yang kursinya empuk, tapi tatapan pelayannya bikin orang pengen minta maaf karena lahir tanpa outfit mahal. Kanaya sendiri punya mimpi apa? Maksudku, selain bertahan dari pelanggan yang pesan latte sambil menghina kemanusiaan. Aku mau punya dapur komunitas, bukan restoran mewah, tapi tempat makan yang bikin anak kos, pekerja shift, dan orang tua tunggal bisa makan sehat tanpa takut lihat harga. Dimas, aku dengar mereka ngomongin mimpi, lucu banget. Orang kalau belum kaya memang hobi bikin misi sosial, biar miskinnya kelihatan mulia, iya kan? Iya, dapur komunitas katanya. Paling ujung-ujungnya juga jual nasi kotak. Lalu merasa menyelamatkan dunia karena kasih timun gratis. Kak, kalau bercanda jangan sampai kehilangan bentuk manusia. Kalian boleh kaya, tapi jangan sampai mulut kalian lebih tajam dari pisau dapur. Mira, kamu pegawai bukan aktivis. Fokus lap meja, jangan lap harga diri orang. Gaji kamu dibayar dari pelanggan seperti kami. Jadi nada bicaramu jangan naik melebihi posisi slip gajimu. Tahu kamu, gaji aku itu dibayar kafe, Kak. Dan kafe dibesarkan oleh semua pelanggan, termasuk yang datang pakai sandal, seragam, helm ojek, atau tas branded. Wah, duet barista pembela kaum tertindas. Nanti kalau mereka sukses, kabari kami. Aku mau lihat keajaiban dari menu yang paling murah. Mas Raka, ini bilnya. Nasi ayam panggang, kopi susu, air mineral, dan tambahan puding karamel yang tadi katanya buat menutup rapat batin. Totalnya sudah muncul di layar. Aman Mas Bima, aku siap menerima kenyataan. Selama kenyataan tidak pakai service charge perasaan. Nah, ini momen bersejarah. Sebentar lagi tote bag itu mengeluarkan dompet kain, kartu member fotokopi, dan harapan palsu. Aku hampir pengen kasih standing ovation kalau kartunya nggak decline. Pembayarannya mau cash, debit, atau QRIS Mas? Semuanya bisa kali, selama mesinnya nggak menghakimi tiba-tiba kayak netizen. Pakai black card ya Mas Bima. Atas nama papa, kalau PIN-nya diminta, aku input sendiri. Jangan khawatir, sandal jepitku tidak ikut transaksi kok. Jadi mesin edisinya tidak perlu merasa turun kasta. Tunggu. Itu black card beneran? Kok mesinnya nggak menolak? Biasanya kan semesta menolak plot twist semurah ini. Mas Raka, transaksinya berhasil. Struknya panjang banget ini. Kak Sela, sepertinya yang pendek cuma dugaan kita terhadap hidup orang. Bro, kartu siapa itu?
Kamu jangan gaya-gayaan ya, pakai kartu bos di tempat kerja ya. Sekarang banyak orang miskin nyewa kemewahan buat konten flexing-flexing. Besok-besok mungkin kamu itu foto depan mobil orang, lalu captionnya kerja keras. Sok-sokan. Santai bang, aku cuma bayar makan. Tidak ada kompetisi pembuktian kasta di struk ini kok. Kalau mesin menyetujui, kenapa hati abang yang gitu? Kak Dimas, pembayarannya sudah selesai. Tidak ada kewajiban pelanggan menjelaskan silsilah ekonominya hanya karena penampilannya tidak sesuai ekspektasi kakak. Kamu membela dia terus ya, Nay. Hati-hatilah. Orang seperti ini bisanya itu pinter bikin kasihan. Hari ini black card, besok minta pinjem charger, lusa minta pinjem hidup jangan-jangan. Aku tidak tersinggung. Kadang orang itu terlalu sibuk ngelihat merek baju sampai lupa melihat merek pikirannya sendiri. Dan merek pikiran yang kasar biasanya lebih mudah terlihat daripada logo di dada. Silakan duduk kembali Kak Dimas sebelum komentar kakak makin mahal tapi nilainya turun. Malam semakin penuh, tetapi percakapan di meja pojok justru menjadi lebih terang. Raka belum menjelaskan siapa dirinya, dan Naya tidak pernah memaksa. Mas Raka, maaf ya soal tadi. Harusnya pelanggan datang buat makan, bukan buat jadi bahan ujian moral orang asing. Kak Naya nggak perlu minta maaf untuk mulut orang lain. Justru aku belajar banyak. Kadang kafe terbaik itu bukan yang kopinya paling mahal, tapi yang pegawainya berani menjaga martabat orang. Aku cuma gak suka orang direndahkan. Hidup sudah cukup keras. Masa tempat makan juga ikut menekan leher orang dengan gaya? Kalau dapur komunitas Kak Naya jadi, apa hal pertama yang mau kakak ubah? Bukan versi poster lomba, tapi versi yang benar-benar kakak lakukan saat hari pertama buka. Aku mau bikin paket makan yang namanya bukan paket hemat miskin, namanya paket pulang baik. Karena semua orang, sekecil apapun uangnya, pantas pulang dengan perut dan harga diri yang utuh. Dimas, aku masih gak terima. Masa dia punya black card? Di dunia ini rusak kalau sendal jepit bisa mengalahkan heels limited edition. Tenang, bisa jadi kartu bapaknya, bukan miliknya. Dia itu kan pewaris, bukan perintis. Anak orang kaya yang benar itu tahu caranya tampil. Kalau tampil miskin, berarti cari perhatian murahan. Dasar tolol. Aku mau bikin story, captionnya, ketika black card nyasar ke outfit pasar malam. Biar viral, orang-orang kan suka menertawakan keanehan. Kak Sheila, jangan rekam pelanggan tanpa izin. Selain tidak sopan, itu bisa jadi masalah. Tidak semua momen harus dijadikan konten untuk memuaskan ego. Ih, kamu tuh cerewet banget. Aku pelanggan loyal ya. Kalau aku jelekkan kafe ini, followersku bisa bikin meja kalian kosong. Followers kakak boleh banyak, tapi tombol nurani sepertinya belum diaktifkan. Silakan kritik makanan. Jangan hancurkan manusia demi engagement. Viral sebentar tidak sebanding dengan luka yang bisa menempel lama, Kak. Kak Naya, di depan papan itu ada pengumuman finalis program dapur kreatif. Kakak ikut juga kan? Aku lihat nama Naya Premaswari di daftar tunggu. Iya, tapi posisiku cadangan. Katanya perlu rekomendasi mentor dan presentasi tambahan. Aku belum punya jaringan. Modal aku cuma niat, catatan dan cicilan kecil. Jangan kecilkan modal niat. Banyak orang yang punya jaringan luas, tapi idenya cuma memutar uang sambil menginjak orang. Kakak punya masalah nyata yang ingin diselesaikan. Mas Raka ini ngomong seolah-olah pernah duduk di meja penilaian. Tapi ya sudah, aku anggap ini semangat gratis. Lumayan, lebih bergizi dari puding karamel. Besok pagi ada presentasi lanjutan di sini kan? Datang aja, bawa proposal yang paling jujur. Kadang pintu besar terbuka untuk orang yang tidak sibuk terlihat besar. Terutama orang yang masih bisa menghormati orang lain saat dirinya sedang diremehkan. Kalau aku datang dan gagal, minimal aku gagal dengan pakaian rapi, bukan dengan penyesalan. Terima kasih mas, aneh tapi masuk akal. Pagi berikutnya, pintu kesempatan terbuka di tempat yang sama. Naya datang membawa map sederhana. Di depan ruangan, Raka berdiri tanpa sendal jepit tetapi masih memakai tote bag yang sama. Selamat pagi,
Sebelum presentasi dimulai, saya perkenalkan ketua kurasi baru program ini, Raka Adrian. Beliau putra Pak Adrian, pemilik Kafe Langit Kota dan Yayasan Ruang Naik. Saya sengaja datang kemarin sebagai pelanggan biasa, bukan untuk menjebak siapapun, tapi untuk ngelihat siapa yang tetap menghormati manusia saat tidak tahu apa yang bisa manusia itu berikan. Program ini bukan cuma mencari proposal paling rapi, kami mencari pimpinan yang tidak menjadikan orang kecil sebagai tangkap pencitraan. Dari kemarin, saya melihat satu hal. Ada yang sopan setelah tahu kartu, ada yang sopan sebelum tahu apa-apa. Bedanya jauh banget. Karena itu, presentasi hari ini akan dimulai dari proposal Naya Prameswari dengan catatan bahwa penilaian karakter sudah dimulai sejak pintu kafe dibuka kemarin. Nama programku Dapur Pulang Baik. Targetnya anak kos, pekerja shift, dan keluarga kecil yang butuh makanan sehat dengan harga masuk akal. Aku ingin orang tidak malu membeli yang murah. Bagian paling kuat dari proposalmu adalah bahasanya. Kamu tidak menjual belas kasihan tapi akses. Orang tidak butuh dibuat kecil dulu sebelum dibantu berdiri. Yayasan akan memberi modal awal, mentoring operasional dan akses dapur produksi selama 6 bulan. Tapi aku ingin Kak Naya tetap memimpin dengan cara yang seperti biasa aja. Aku bersyukur, tapi aku juga takut. Selama ini aku cuma barista yang mencatat ide di sela pesanan. Tiba-tiba ide itu diminta berdiri di depan banyak orang. Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah menyerah hanya karena orang yang keras mulut pernah tertawa. Kamu tidak dipilih karena kasihan, kamu dipilih karena sudah siap. Dan karena Kak Naya membuktikan hal yang jarang, tetap baik tanpa berubah jadi lemah, tetap tegas tanpa berubah jadi jahat. Nay, aku datang bukan buat drama. Aku sudah hapus story lama yang mau aku unggah kok. Aku juga bikin konten promosi baru tanpa mengejek siapapun. Captionnya jangan nilai orang dari outfit. Kadang yang pasaran cuma bajunya, bukan hatinya. Terima kasih Kak Sela. Kalau mau bantu, bantu dengan cara yang bikin orang merasa kuat, bukan merasa menjadi objek kasihan. Di Dapur Pulang Baik, semua orang duduk sejajar. Yang bayar penuh, yang beli paket murah, yang datang sendiri, semuanya tetap dilayani dengan bahasa yang manusiawi. Program ini bukan tentang aku, black card atau papa. Kartu ini cuma alat bayar. Yang membayar masa depan tempat ini adalah keberanian Kak Naya itu sendiri untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan. Lalu tetap membuka pintu untuk orang yang dulu pernah salah melihat. Aku minta maaf ya, kemarin kata-kataku jahat banget. Ternyata kartu paling platinum itu bukan yang di mesin, tapi kesempatan kedua yang belum tentu semua orang dapat. Aku gak mau cuma minta maaf di mulut. Aku mau ikut bantu dengan cara yang benar. Kalau begitu, mulai hari ini siapapun yang datang ke sini, mau pakai heels, sepatu mahal, atau sendal jepit, kita sambut dengan kalimat yang sama. Selamat datang, kamu tetap berharga. Karena di tempat ini, harga menu boleh berbeda, tapi harga diri manusia tidak boleh dinegosiasikan.